Kamu tega banget ngebiarin saya berada di posisi sulit seperti sekarang. Blat, maafin saya, Blat. Blat, tapi kamu sama Talia belum berhubungan suami istri kan, Blat? Gimana? Kau masih kesel nggak sama aku? Karena waktu itu awal kita kenal, aku nggak mau bayar ganti rugi mobil kamu yang masuk bengkel. Mana sih kamu gak usah bahas itu lagi deh. Kalau aku inget-inget itu tuh ngeselin tau gak? Tapi sekarang udah nggak kesel kan? Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Sekarang kamu udah kenal sama aku. Berarti kamu udah sayang dong sama aku, ya kan? Mana sih? Kamu grogi ya? Aku diam aja. Masa malu-malu gitu kali. Mana sih kamu? Apa kan? Apa kan? Aku gak apa-apa. Beneran. Sumpah Frin aku gak apa-apa. Iya, ya udah tenang ya. Oke? Udah. Cie. Yang takut banget istrinya lecet. Apaan sih? Takut kan? Udah, kita harus jalan lagi ya. Ini ibumu sama kayak ibu nih. Kalau ke pasar beli kuenya nggak cuma satu macam ya. Ini banyak macamnya nih. Iya, ibu juga sama. Kalau beli sesuatu itu pasti macam-macam. Katanya buat bagi-bagi. Apa mungkin semua ibu-ibu kayak gitu kali ya? Selalu mengutamakan orang lain. Nanti juga Nak Talia kalau sudah punya anak akan begitu. Makasih. Gak apa-apa nak. Nggak apa-apa. Kalau kalian masih malu-malu begini, kayaknya kita ya yang harus carikan tempat dan waktu untuk bulan madu. Ibadah itu gak boleh ditunda-tunda. Cinta seorang wanita itu bertumbuh. Ibu harap kamu bisa menumbuhkan rasa cinta kamu kepada Kiblat. Karena sejatinya Kiblat itu bukan orang yang keras untuk dicintai. Kiblat juga sudah janji di depan ibu, di depan ayah, untuk melindungi kamu, bertanggung jawab, juga membahagiakan kamu. Iya Bu, Talia janji. Insya Allah Talia juga akan berusaha jadi istri yang baik buat Kiblat. Amin. Oh iya, ibu mau kasih tahu. Makanan kesukaannya Kiblat itu iga bakar cabai hijau. Iga bakar cabai hijau? Sama banget dong. Talia juga suka banget iga bakar cabai hijau. Tapi Talia masih belum bisa masaknya Bu. Tapi insya Allah Talia bakal belajar masak buat masakin Kiblat. Sebentar ya Bu, telepon dulu. Oh iya silahkan. Ya udah, saya pamit dulu Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya istriku. Aku ada meeting bulanan sama produser di kantor. Jadi kalau misalnya aku ke Jakarta sekarang gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Aku juga udah pesan hotel di Jakarta. Nanti aku kirim Sherlocknya ke WhatsApp kamu ya. Jadi nanti kalau misalnya aku habis meeting di Jakarta, aku langsung nyusul ke hotel. Oke. Kamu masih ada keperluan kan di sini? Iya, aku masih ngurusin stok opnam dulu koperasi itu. Soalnya kan Bambu nggak ada. Ojan soalnya belum paham dia tentang koperasi, jadi aku yang handle dulu. Tapi kamu udah tanyain gimana keadaan ibunya Bambu?
Sudah. Cuman Bambu belum diangkat-angkat teleponnya. Terus juga aku WhatsApp belum dibalas-balas. Ya kita doakan saja supaya ibunya cepat pulih ya. Dan Bambunya nggak kenapa-kenapa. Amin. Tapi kamu nggak apa-apa beneran, aku nggak anterin ke Jakarta. Gak apa-apa. Kan aku udah biasa pergi Jakarta Bogor sendirian. Oh iya, demi nyamperin calon suami ya waktu itu. Nyebelin banget. Ya udah kalau gitu aku jalan ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Masya Allah. Aku lupa kalau kita udah suami istri. Jadi mulai sekarang kalau misalnya aku mau pamitan sama kamu, aku bakal cium tangan kamu dulu. Itu jadi bentuk aku menghormati kamu sebagai suami aku. Ya udah aku jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Talia, Kenapa? sekarang kan kita udah suami istri. Jadi sebelum berpamitan, aku mau cium kening kamu. Boleh kan? Indahnya ya pacaran setelah menikah. Ya udah sekarang boleh jalan kan? Kabarin aku ya kalau udah sampai kantor ataupun hotel. Iya pasti. Sebentar. Hati-hati ya. Iya, makasih ya. Hati-hati. Yes, yes. Ya, benar. Aduh, ini motornya besok-besok kurang tinggi lagi deh kayaknya. Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya, ya, makasih ya. sama-sama, Mbak. Loh, Iya, Mbak. Mari, Mbak. mari. Ti, Natalia, kenapa? Natalia, Kenapa? bukannya Natalia lagi di Bali? Kok ada di sini? Panjang ceritanya, Ti. Ini saya mau ke kantor, mau meeting bulanan. Apaan sih, Ti? Ibunya gimana? Apa sih maksudnya saya nggak ngerti. Masa nggak paham sih Mbak? Pasti paham dong. Masa nggak paham sih? Saya nggak paham. Itu ditunda dulu. Innalillahi. Kok innalillahi? Jadi gagal lonceng deh ponakannya Titi kalau kayak gini caranya. Padahal kan Titi udah nggak sabar banget pengen dipanggil sama calon ponakan Titi nanti. Tante Titiku yang cantik, tak sombong, talon itelinya, utat bambu, uwi gitu. Doain ya Mbak ya, Titi biar cepet-cepet bulan madu ya. Amin, ya saya doain. Tapi kamu jangan lupa ya update ke kantor. Ya Titi udah kok, udah ke kantor. Tadi Titi udah absen, terus habis itu Titi kesini. Terus Natalia, Titi beberapa hari ini udah mulai ngajar praktek. Alhamdulillah, makasih banyak ya Ti, udah gantiin saya ngajar. Nanti kalau misalnya masalah perbulan maduan ini udah selesai, saya insya Allah balik lagi untuk ngajar. Kayak sama siapa aja sih. Titi siap 24 jam, 1 tahun, 3 bulan, 5 bulan buat bantuin Mbak Talia. Nanti kalau udah bulan madu selesai kan, terus Mbak Talia siapa tahu gara-gara calon bayi kan, panggil Titi aja. Titi! Sabar Mbak Talia. Gak dijaga banget ya. Pesantren malu. Kamu sih yakin itu emangnya husnul jodoh kamu? Yakin? Buktinya adalah gua kesini aja. Jalannya mulus kayak pipi bayi.
Allah tuh udah mempertimbangkan buat mempertemukan gue sama Husna. Yalah, seyakin itu antum. Itu orangnya dateng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Uhti calon kekasih hati. Ada yang Bang Ojan bisa bantu? Saya Tapi gimana wajah Bang Ojan? Secara masa depan kita nggak yang tinggal di Pondok Indah dengan 2 anak bernama Steven dan Joshua. nggak ngerti maksud kamu apa, Ojan. Kiblat? Iya. Bukannya kamu harusnya sama Talia lagi di Bali ya? Seharusnya memang kami sedang berada di Bali, sedang bulan madu. Tapi ternyata tiba-tiba itu Ibu Desi mengalami kecelakaan, jatuh dan kakinya cedera. Tapi Alhamdulillah sekarang kondisinya sudah membaik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, jadi saya tuh sebenarnya mau minta tolong sama kamu sebenarnya. Hanya apa yang bisa saya bantu? Jadi tuh hari ini di kelasnya Ustadz Bambu lagi ada ujian. Nah terus yang ganti ini itu kan Ustazah Irma. Tapi dia tiba-tiba kontraksi melahirkan. Kamu bisa nggak gantiin? Bang Ojan aja itu mah. Sambil merem bisa Bang Ojan. Ayo teman-teman, bisa gua. Bukan cuma ngawasin aja Ojan, tapi harus ada materi yang dijelaskan. Ada materi. Iya. Kalau itu Bang Ojan sibuk nih. Dia aja nih. Baik, kalau gitu biar saya aja yang membantu. Makasih ya Kiblat. Terima kasih kembali. Aduh. Kiblat sama Talia gimana ya? Apa mereka jadi menikah? Saya juga nggak bisa ngabarin Kiblat soal penyakit HIV-nya. Karena handphone saya ketinggalan. Assalamualaikum, Emil. Waalaikumsalam Ustadz. Kamu keluar? Ya, tadi pagi saya mau izin keluar pondok karena mau cabut gigi. Ustadz sekarang mau langsung balik lagi. Bentar. Saya mau nanya dulu. Kiblat sama Talia jadi nikah? Udah kemarin, habis pernikahan Ustadz Kiblat sama Bu Talia, mereka pergi ke Bali. Tapi tadi pagi mereka udah balik lagi. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan Kiblat sama Talia udah malam pertama. Astagfirullahaladzim. Emil, cuacanya kayaknya mau hujan. Iya. Kita balik ke pondok yuk. Baik Ustadz. Duluan aja. Duluan aja Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Izin. Tampaknya Bapak Culture sedang sibuk telepon tapi tidak diangkat-angkat oleh yang sebelah sana. Maafin ya Titi, rasa ingin tahunya sedang tinggi sini ya. Ya, saya lagi telepon Bambu, tapi tidak diangkat-angkat. Ya jelas gak diangkat, orang HP-nya ditinggal gak dibawa sama dia. Kamu tahu? Ya soalnya kan Titi calon istrinya, jadi semua hal tentang suami masa depan Titi harus tahu. Jadi saya serius. Kamu tahu dari mana? Ya karena Titi ngecek di kamarnya, Titi lihat. Kamu kok kamarnya Ustadz Bambu? Enggak gitu maksudnya. Bapak Culture enggak gitu, jangan berpikiran yang aneh-aneh. Jadi Titi itu waktu itu mau ngajakin suami masa depan Titi buat kondangan. Tapi ternyata orangnya udah pergi. Terus Titi lihat kamarnya pintunya kebuka. Jadi Titi masuk aja begitu. Kuncinya dipegang sama Ojan. Saya tahu aja di mana. Saya ke sana. Bapak Culture. Apa lagi? Titi mau minta tolong satu lagi boleh? Jadi begini, boleh nggak Bapak Culture ngomong ke suami masa depan Titi dikasih sadar gitu dianya kalau memang jodoh di masa depannya itu adalah saya. Soalnya Titi itu pengen banget cepet-cepet main tepuk sakinah sama seperti Bapak Culture dan Mbak Talia. Boleh? Insyaallah jika memang jodoh itu tidak akan pergi mana. Ya sudah, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jan, Kiblat ada di mana? Jangan pura-pura nggak dengar. Kiblat ada di mana? Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Ojan, Kiblat ada di mana? Waalaikumsalam. Lagi lu ngapain buru-buru nyari kiblat sih? Kayak dikejar debt kolektor lu. Jan, saya serius nanya, Kiblat ada di mana? Tadi gua ketemu kiblat di sana. Dia minta kunci kamar lu, gua kasih. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Gawat ini. Terus kenapa kamu kasih aja kunci kamar saya? Ngapain
keras banget ini, woi. Alexandria Sudan Hospital. Untuk saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya terkena HIV. Astagfirullahaladzim. Bambu, saya minta maaf masuk kamar kamu tanpa izin. Semoga kamu meridhoinya. Kamu tahu soal ini, Bambu? Blat, maafin saya, Blat. Saya udah mau kasih tahu kamu. Cuman ada aja halangannya, Blat. Sejak kapan kamu tahu soal ini, Bambu? Sejak kapan? Sejak Ahmad datang ke sini. Kamu ingat kan? Di malam itu Ahmad mau ngasih tahu hal penting soal kamu. Jadi Ahmad datang ke sini mau nyampein ini ke saya. Terus kenapa kalian berdua nggak ngomong langsung sama saya, Bambu? Waktu itu ibu kamu pingsan. Dan kamu juga sibuk ngurusin ibu kamu. Saya udah bilang sama Ahmad, saya bakal ngasih tahu. Tapi kasih waktu yang tepat. Dan saya juga gak nyangka kamu sama Thalia bakal dikasih seperti ini. Tega banget ya. Kamu tega banget ngebiarin saya berada di posisi sulit seperti sekarang. Blat, maafin saya, Blat. Blat. Tapi kamu sama Thalia belum berhubungan suami istri kan, Blat? Blat. Kiblat. Maafin saya, Kiblat. Maafin saya, Kiblat. Blat. Kiblat, tunggu, Kiblat. Sekali lagi saya minta maaf. Tolong kamu jangan marah sama saya. Saya yakin kita masih bisa cari solusinya. Solusinya apa, Bambu? Seharusnya tuh kamu sebagai sahabat saya tuh ngomong dari awal. Saya jujur sama saya, Bambu. Sebelum saya nikah kamu jujur. Ya saya juga gitu. Tapi apa? Tapi kamu nggak ngelakuin hal itu, Bambu. Kamu sebagai sahabat saya yang tahu masalah ini dari awal, tapi kamu nggak ngomong. Dan sekarang saya udah nikah sama Thalia. Semua udah terlambat. Bambu, saya udah punya janji, saya punya tanggung jawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membahagiakan istri saya lahir dan batinnya. Saya tanya sama kamu, gimana caranya saya bisa ngebahagiain Thalia lahir dan batinnya kalau saya punya penyakit HIV yang menular. Dan bahkan bisa menular ke keturunan saya, Bambu.